dosa besar. Termasuk juga jual beli ijazah tuh. Masuk pada bab ini, Pak. Orang menjual ijazah palsu tuh, Pak, yang tidak didapatkan melalui akademik, maka itu diancam sebagai dosa besar dan ancamannya neraka, Pak. Saking besarnya penipuan ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang ini saya akan menyampaikan satu hadis dari Sahih Imam At-Tabrani, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kata beliau, anna Rasulullah SAW marra fi sabri ta'am fadkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ya sahibi ta'am ma hadha qala rajulun ya Rasulullah hadha asabatus sama qala Nabi sallam afala taj'alu fawqa ta'am kay yarahu nas man ghasya falaysa minni atau kama qala al-sahih riwayat Imam At-Tabrani, Ibnu Majah dan Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, suatu kali Rasulullah SAW pergi ke pasar, Pak. Pergi ke pasar, ya, ke tempat keramaian itu, lalu berhenti di depan pedagang. Jadi sahibut ta'am itu atau sahibus sabr itu penunggu, Pak. Kalau Bapak ke Tegal itu kan ada tukang jual duku itu ya. Ada yang nungguin kan. Mungkin dia bukan pemilik, Pak, tapi yang jaga tuh ya, penjaganya tuh. Di zaman ini begitu, Pak. Hanya waktu itu kurma yang dijual pasar itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya, Pak, ke dalam keranjang kurma itu, ya, ke dalam, ya, fadakhala yadahu fiha, kemudian fasabi'uhu balalan. Kata beliau, tiba-tiba tangannya basah, Pak. Tangan Rasul basah, ya. Lalu terus tanya, wahai sahibut ta'am, oh, itu panggilan yang hebat itu. Kalau pedagang itu penghormatan, wahai apa saudagar gitu ya. Kenapa ini basah? Ya. Kenapa kok yang di atas bagus, yang di bawah basah? Gitu, maksudnya begitu. Lalu pedagang tadi menjawab, ya Rasulullah, itu tadi karena hujan ya Rasulullah. Pedagang, karena hujan Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, apa enggak lebih baik kamu tempatkan di atas yang basah ini, agar orang-orang lalu tahu, oh ini ada kurmanya basah, ya, kurang kualitasnya kurang bagus, jadi kelihatan gitu. Lalu Rasul tutup dengan kalimat man ghasya falaysa minni. Barang siapa saja yang berdagang curang, ya, curang, maka dia bukan golonganku, ya, kata Rasulullah. Kalau hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ada dua hadis itu, ya. Kata kalimatnya bukan ghasya tapi ghasyana falaysa minna, kemudian wal makru wal hidau finnar. Siapa saja yang mencurangi diriku, menipu kepada diriku, ya, berbohong pada diriku, maka dia bukan golonganku, ya. Rasul bilang begitu. Kemudian waman makra wa khada'a finnar. Khada' itu apa? Bapak kan khada' itu sebenarnya mangkuk, Pak. Mangkuk dari kaleng untuk piring itu
Dulu kalau di kampung tuh ada mendadu tuh Pak, yang 3 tuh ya. Dia punya mangkok 3 tuh, taruh kelereng di tengahnya tuh, diputer-puter tuh ya. Judi tuh ya, taruhan tuh, khada tuh itu Pak. Jadi dia punya mangkuk, atau kalau di rumah makan Padang kan itu ya, mangkok cuci tangan tuh. Mangkok tuh 3 jajarin di meja tuh, taruh 1 kelereng atau benda bulat tuh bola kecil, putar-putar sama bandarnya tuh, putar-putar. Lah nanti orang taruhan tuh sini nebak tuh, banyak kan kalah rata-rata sih, karena dia nggak ngerti kecepatan teknik tuh. Itu namanya khada. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berbohong, menipu ya, dan khada itu seperti khada itu, maka dia diancam dengan hukuman neraka. Hadis ini Pak, 2 hadis ini menjadi hadis yang istimewa dalam adab tata cara jual beli ya. Hadis ini akan Bapak bisa temukan di bab tentang jual beli itu, cara Islam. Salah satu adabnya adalah jauhkan gishi. Kalau bacanya tuh, kalau di hadis tuh ghasya atau ghasyana, tapi kalau kita ngomong begini disebut ghishi. Nah, curang, sama dengan tatfif. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Dan curang ini bukan hanya dalam urusan perdagangan saja, semua aspek Pak. Perdagangan, jual beli, kredit, ya, perjanjian, tuh, transaksi, ya, wasiat, macam-macam. Pokoknya aspek-aspek yang curang, yang penuh tipuan, maka Rasul bilang dia diancam dengan neraka. Imam Az-Zahabi menyebutnya bahwa semua pelaku ghizi itu diancam dengan dosa besar, termasuk juga jual beli ijazah tuh masuk pada bab ini Pak. Orang menjual ijazah palsu tuh Pak, yang tidak didapatkan melalui akademik, maka itu diancam sebagai dosa besar dan ancamannya neraka Pak. Saking besarnya penipuan ini Pak, kita sering jumpai dalam praktek keseharian tuh. Kalau Bapak misalnya ke pasar tuh ya, pasar ya, pasar tradisional, pasar modern, sering kita menjumpai barang-barang yang bukan KW, tapi kita ditipu, mereknya sama, branded tapi isinya beda. Nah gitu ya, kayak gitu-gitu. Lah itu pelakunya diancam dengan dosa besar. Jadi gak main-main Pak ya, perkara ini. Dulu dalam kitab As-Sakir itu Pak ya, ada Zaid bin Aslam. Dia cerita tentang hadis dari ayahnya, dari kakeknya ya. Zaid bin Aslam bercerita dari ayahnya, dari kakeknya Aslam. Kata kakeknya, dulu saya berjalan sama Umar bin Khattab sebagai khalifah, Amirul Mukminin. Kalau sekarang belusukan Pak. Dia tinggal di Mekah, di Madinah, tapi belusukannya ke Mekah waktu itu, pergi ke Mekah ya, lagi visit, kunjungan ke Mekah ya. Malam tuh capek dalam perjalanan tuh, lalu kemudian dia berhenti di dekat gubuk pinggir kota Mekah ya. Duduk, Umar bin Khattab itu duduk, dia terpaku, mungkin lelah tuh. Tiba-tiba ada suara dialog di rumah gubuk itu, suara ibu dan anak perempuannya ya. Kata ibunya, wahai anakku, hari ini domba-domba kita mengeluarkan susunya sedikit sekali. Kata anaknya, iya mah, saya juga agak sedikit mendapatkan susu dari domba-domba kita itu. Lalu kata ibunya, wahai anakku, bagaimana kalau campur saja susu itu dengan air, agar seluruh pelanggan kita tidak kecewa ya? Agar mereka terpenuhi ya, pelanggan-pelanggan yang selalu membeli kita tuh mereka kita penuhi semua. Lalu kata anaknya, wahai ibuku, apakah itu tidak melanggar tentang fatwanya Amirul Mukminin,
peraturan pemerintah khalifah, ya, Umar bin Khattab. Kata ibunya, mana mungkin dia tahu tentang apa yang kita kerjakan, dia akan jauh, tidak ada di sekitar kita. Dan dia pun tidak peduli dengan urusan kita sebagai rakyat kecil. Ibunya ngomong begitu, ya sudah kamu campur saja dengan air. Umar bin Khattab mendengarkan dialog itu, Pak. Apa kata perubahannya? Ya ammatahu wallahi ma kuntu lauti'ahu fil milai waqsiyahu fil khilai. Duhai ibuku yang tersayang. Luar biasa, anak nih manggil pada ibunya, wahai ibuku yang tersayang, wallahi, demi Allah, saya tidak akan mentaati seseorang Amirul Mukminin itu, ya, di tengah keramaian, tapi saya bermaksiat di tempat yang sepi. Wah, ucapan luar biasa. Maksudnya, dia tidak akan melakukan perbuatan sekalipun tidak ada petugas Amirul Mukminin, khalifah, ya, yang menyaksikan perbuatan kita, sementara Allah menyaksikan apa yang dia kerjakan, termasuk perbuatan mencampur air dengan susu, termasuk perbuatan yang tercela, termasuk perbuatan curang, termasuk perbuatan yang menipu. Umar bin Khattab mendengar dialog anak barang, tertawa dan tersenyum dia sambil bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada rakyatku yang jujur, yang takut bukan karena polisi, yang takut bukan karena tentara, yang takut bukan karena petugas pajak, yang takut bukan karena KPK. Dia semata-mata takut karena ada Allah yang selalu menyaksikan semua perbuatannya detail. Besoknya, Pak, setelah kembali ke Madinah, dia pesan kepada para stafnya untuk memanggil anak beranak, ibu dan anak perempuannya itu, Pak, ke istana. Dijemput oleh pasukan tersendiri untuk menjemput orang miskin, orang rendahan tuh, Pak, nggak tercatat dalam statistik para pedagang UMKM, enggak. Saking miskinnya orang. Dipanggil oleh Umar bin Khattab ke istana untuk apa, Pak? Dinikahkan dengan anaknya. Masya Allah, Pak. Nasib orang siapa tahu, Pak. Bapak percaya nggak dengan perkara ini? Ini hadis, Pak. Hadis mauquf. Jadi nasib orang itu begitu. Ditentukan bukan karena pendidikan, apalagi jasanya palsu. Bukan ditentukan oleh keturunan, tidak. Bukan ditentukan oleh kekayaan, tapi Allah mentakdirkan orang ini menjadi penghuni istana. Berapa banyak kisah-kisah semacam ini yang mengantarkan seseorang menjadi sukses, ya, bukan hanya di bumi tapi juga sukses di langit. Kalau kita hanya berpikir mungkin sukses di bumi, terkenal di bumi, tapi tidak menjadi pembicaraan di langit. Sebaliknya justru kita ingin terkenal di bumi, terkenal di masyarakat, tapi tersembunyi di langit, tidak didengar di sana. Padahal berapa banyak para nabi, Pak. Nabi itu ada 124.000, Pak. Nabi, Pak. Ada 124.000 nabi. Ada 313 rasul. Tapi mereka tidak terdengar. Nabi itu yang terdengar, yang diketahui hanya 25 nabi saja. Rasul itu yang 313 itu hanya 5 yang diketahui. Selebihnya tidak dikenal. Tapi mereka dikenal di kalangan para malaikat, dikenal di kalangan penduduk langit, dikenal di akhirat nanti. Lalu kenapa kita tidak berupaya untuk menjadi terkenal di langit, dikenal di akhirat? Dengan apa? Dengan cara yang jujur. Dengan cara yang jujur. Kata Rasulullah dalam hadis Imam Tabrani, dan berdagang, Pak.
man sadaqa wa bayyana burikallahu lahuma fi bayhima wa man katama wa kadzaba muhiqqat barakatun lahuma fi bayhima. Maka hadis Imam Tabrani. Jika kita berdagang, kata Rasulullah, kalau dia jujur dan jelas ya, tidak ada selingkuh, tidak ada tipu-tipu, tidak ada bohong, tidak ada campur-campur, jelas tuh ya, dan jujur, ini Pak, ini KW 2, saya jual keramik ini KW 2, harganya lebih murah. Ini shockbreaker ini KW 2 buatan Taiwan, yang ini buatan Tegal, kan jujur tuh ya, harganya berbeda, lebih murah, tegas. Pak, ini berasnya beras slip, bukan beras kepala ya. Yang ini slip dia lebih murah karena campur patah-patah kan. Kepala dia lebih mahal. Ini yang premium. Ini jembar, beda-beda. Kita terangkan ya. Kan beda sedikit saja. Berapa sih keuntungan yang kita akan dapatkan dengan menipu, membohong itu ya? Enggak banyak ya. Kalau kita jelaskan itu, kata Rasulullah, barakallahu lahuma fi baihima, Allah akan memberikan keberkahan kepada keduanya, baik pembeli maupun pedagang. Sebaliknya, kata Rasulullah, wa man katama wa kadzaba, barang siapa menyembunyikan dan berdusta dalam urusan jual beli, muhiqqat barakatun lahuma fi baihima, Allah akan cabut Pak keberkahannya itu. Sekalipun untungnya banyak mungkin ya, relatif gitu ya, nggak ada keberkahan ya. Allah akan ancam dengan musibah. Allah tarik itu keberkahan, akhirnya Allah kirim musibah kepadanya. Banyak musibah yang dialami orang-orang yang melakukan kecurangan, penipuan. Oleh karena itu, ini hadis istimewa Pak. Ini baru satu bab Pak, satu poin saya ambil. Karena bab jual beli panjang Pak materinya. Ada namanya kitab Babul Buyuk ya, khusus tentang jual beli. Di bapak-bapak pedagang nih, baca kitab ini Babul Buyuk, berapa persen keuntungan yang yang normal gitu ya, semua diatur semua, tata caranya, menimbun boleh enggak, macam-macam ya, sambil saja yang gishi, yang tentang kecurangan, tentang penipuan, tentang kebohongan, tentang dusta ya, tentang melacurkan barangku. Oleh karena itu, kalau kita membaca ini maka kita harus hati-hati Pak ya, termasuk juga membeli ya, membeli sesuatu, jaga bener enggak nih ya, karena kata Rasulullah, al-bay'u fil khiyari qabla aytafarraqa, jual beli itu bagus ya, selama belum berpisah masih boleh tawar menawar, baik ya. Fil khiyar, tawar menawar itu boleh. Wah ini mah jelek ya, jangan dibeli gitu ya. Ini bagus boleh, tawar harganya boleh Pak. Itu sunnah kita menawar itu ya, barang itu ya. Kan kalau di supermarket mah nggak bisa ya, udah fix harganya gitu. Seperti kita disunahkan juga boleh menawar tuh barang itu ya. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan kita diberikan pemahaman untuk merenungkannya dan mempraktekannya. Itu saja. Bila bisa berilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.